Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warman SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran siklus 2, yaitu pembelajaran tentang ekosistem pada kelas 5 di SDN 5 Cilengsi, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran PBL. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan pelajarannya? Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran siswa. Kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Tidak ada ya, semuanya hadir. Alhamdulillah kita bisa bersama dalam keadaan yang sehat dan baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Silahkan untuk memimpin doa. Seorang, silahkan pimpin doa. Salam. Siapkan dulu. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani hukman wa imam wa bil mu'minina ridwan. Nah, kita berdoa sebelum apa-apa, kita melaksanakan doa dulu supaya kita mendapatkan kemudahan dalam segala hal. Sesudah dan sebelum kita beraktivitas, kita harus berdoa dulu ya. Supaya dilancarkan dari segala apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang banyak, dan mendapatkan supaya disehatkan dari segala penyakit dohir maupun batinnya. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pelajaran, kita bernyanyi dulu. Silahkan untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia Raya, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu.
aku, hidup dan karyaku, negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Nah, silakan duduk kembali. Sebelum melakukan pelajaran, Bapak akan mengecek kesiapan kalian. Apakah kalian sudah siap, betul-betul sudah siap atau belum? Seperti biasa, bertepuk satu. Apa kamu sudah siap? Marilah kita lanjutkan kepada pelajaran sebelumnya, pelajaran yang telah kita lewati kemarin tentang udara bersih bagi kesehatan. Mengapa? Apa hubungannya dengan pelajaran yang kita akan lakukan? Di sini kita akan membahas tentang ekosistem. Apakah kalian sudah pernah mendengar ekosistem? Coba apa? Sudah tahu artinya ekosistem? Belum. Marilah kita lihat kembali. Ini ekosistem. Sebelumnya Bapak akan memberikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini pada layar kita lihat bahwa melalui kegiatan membaca teks non-fiksi tentang jenis makanan hewan, kalian dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan pada gambar tentang cerita non-fiksi, siswa dapat membuat paragraf cerita non-fiksi tentang mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanan, tentang hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. Dua kalinya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok tentang ekosistem, siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Melalui kegiatan pengamatan pada layar monitor tentang pengelompokan hewan, siswa dapat membuat bagan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, ini tujuan yang kita akan capai, bahwa kalian harus dapat, yang pertama itu menemukan pikiran pokok, pikiran utama dalam kalimat di dalam teks non-fiksinya. Menemukan di sini kalian harus menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan cara berkelompok. Dulu kalian sudah berkelompok, sudah Bapak bagi dua kelompok. Kalian harus mengisi LKPD, lembar kerja peserta didiknya.
Sebelumnya, marilah kita lihat tentang, nah, ini adalah sebuah komponen ekosistem. Apa yang kalian lihat pada gambar di depan? Kelinci. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Terus ada apa lagi? Selain pohon? Nah, di sini kalian sudah melihat bahwa ini adalah komponen ekosistem. Ada matahari. Mengapa matahari disebut dengan komponen ekosistem? Matahari bisa dikatakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Bisa dibayangkan kalau tidak ada matahari, coba akan bagaimana dunia ini? Gelap. Selain gelap itu, karena matahari mempunyai apa? Energi apa? Energi cahaya, jadi bisa terang. Kalian bisa beraktivitas, semua hewan bisa beraktivitas karena adanya cahaya matahari. Kalau gelap, coba kalau gelap, malam hari aja yang ada penerangannya pakai listriknya. Kan kita aktivitasnya terbatas. Tapi kalau siang hari karena adanya sinar matahari, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk berlangsungnya kehidupan. Di sini ada matahari, itu yang pertama. Yang kedua ada pohon. Pohon. Selain ada pohon itu ada udara ya, udara yang kita rasakan di sekeliling kita itu merupakan hal yang berinteraksi selama-lamanya dengan kita. Itu udara, di udara. Ada lagi di sini komponen ekosistem, itu ada yang disebut dengan biotik dan abiotik. Nah, dalam bacaan ada hidup dan tak hidup. Coba kalian bisa apa saja komponen yang tak hidup? Bisa menyebutkan dalam gambar seperti itu. Matahari itu termasuk kepada komponen tak hidup. Apalagi? Batu, ya pintar. Batu, terus apa lagi? Pohon. Pohon hidup atau tak hidup? Coba yang semangat. Hidup atau tak hidup? Coba ciri-ciri makhluk itu hidup itu yang bagaimana? Tumbuh. Apalagi? Berkembang biak. Memerlukan makan, memerlukan udara, itu ya. Jadi apa itu ekosistem itu? Ekosistem itu adalah jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Itu yang dikatakan, yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem artinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan... Mengapa? Ada matahari. Matahari dengan pohon ada hubungan timbal baliknya. Timbal baliknya sepertinya, contohnya apa? Pohon menjadi bagaimana? Suarana tuh jika nutu semangat. Pohon menjadi bagaimana? Warnanya menjadi bagaimana warna daunnya? Warna hijau itu berarti itu adalah contoh bukti adanya interaksi antara biotik dan abiotik. Benda mati dengan benda hidupnya. Kalau tidak ada sinar matahari, urangnya bakal kumaha, meureun bakal jadi barodas sebenarnya. Kan meureun bakal kumaha, loba sare meureun mun eta sinar matahari. Loba istirahat, hari hayang dahar beuteung kurubukan teu tiasa beraktivitasnya. Tuh. Coba perhatikan keadaan di sekitar kalian. Kalian tentu dapat menemukan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup dan tak hidup bukan makhluk hidup
dan makhluk tak hidup saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lainnya. Jadi makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendirinya. Kita itu harus makhluk hidup memerlukan ketergantungannya dengan alam dan lingkungannya. Seperti peristiwa makan dan dimakan. Gitu. Ada rantai makanan, ada yang disebut dengan rantai makanan, ada yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Paham sampai di sini? Ada yang bertanya? Ketarik jawabannya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut dengan interaksi itu adalah disebut dengan ekosistemnya. Tadi ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitasnya. Nah, dari individu, tadi individu dina gambar aya naon? Hari individu teh satunya. Individu itu satu pohon misalnya, sebuah pohon atau satu kelinci. Ada yang disebut dengan populasi. Hari populasi teh naon? Kelincinya banyak, kelincinya lebih dari satu, itu disebut dengan populasi. Hari komunitas, yang disebut dengan komunitas itu apa? Ada yang tahu? Yang disebut komunitas itu misalnya ada komunitas hutan, berarti segala sesuatu yang ada di hutan. Itu ada, mungkin ada burung, ada apalagi, ada rusa, ada harimau, ada selain mungkin ada kupu-kupu di situ. Komunitas air misalnya di kolam, mungkin ada apa saja di kolam. Ikan, selain ikan ada apa lagi? Batu, selain batu ada apa lagi? Bunga apa? Bunga teratai. Tahu kalian bunga teratai? Bunga teratai itu apa? Getih. Anu dianggo ieu anu sok mangkak bungana terang. Bunga teratai, ada apa lagi? Mungkin ada kodoknya. Apa lagi? Coba apa lagi? Selain kodok, apa lagi? Ikan, ya tadi kumpulan ikan-ikan gitu. Ya udah. Kita lanjut. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa di sini ada ekosistem gurun dan ekosistem hutan. Kalian coba ada perbedaan nggak ada dalam ekosistem gurun dan ekosistem hitam? Apa saja yang kalian lihat dalam ekosistem gurun? Pasir dan apa lagi? Gunung. Apa lagi? Kelihatannya seperti apa? Seperti bagaimana di gurun itu? Panas. Berbeda dengan yang ekosistem hutan. Di hutan itu ada apa saja? Bagaimana bedanya dengan gurun dan hutan? Pohonan nampaknya bagaimana? Bagaimana nampaknya? Hijau. Ada kehidupan. Ya, itu hewan. Nah, ini yang kalian akan dicari tentang pikiran utamanya. Bacaannya ada di sini. Tentukan kalimat utamanya. Jadi harus ditulis kalimat utamanya pada LKPD. Setelah ditulis, kalian harus bisa menyimpulkan. Jadi informasi apa dari paragraf pertama, informasi yang didapatkan itu apa? Kalian tuliskan pada LKPD. Di sini ada beberapa paragraf, ada 1, 2, 3, 3 paragraf. Paragraf pertama, kalimat utamanya
itu apa? Jadi pikiran pokoknya apa? Ya, kalimat utama dulu, tulis kalimat utama pada LKPD. Di sini ada, kebetulan ini Bapak sudah menyiapkan LKPD-nya dan kalian harus dikerjakan, diisi, nanti dipresentasikan. Ini bahan bacaannya di sini bisa dibagi satu-satu per orang dan cari di sini sebelumnya tulis nama kelompoknya, kelompok apa, kelompok A atau kelompok B atau kelompok apa yang kalian suka. Di sini ada ketuanya siapa, ditulis, anggotanya siapa, tulis satu-satu. Setelah itu nanti kalian tuliskan pikiran kalimat utamanya, ditulis di sini pada kolom kedua, ya, pada kolom kedua, dan informasi apa yang ditemukan dalam bacaan tersebut. Silakan dibaca, bisa dibagikan untuk paragraf pertama dibaca oleh siapa atau dicari oleh siapa, terus nanti ketua kelompoknya atau sekretarisnya menuliskan kepada LKPD. So, silakan untuk bekerja. Sok, saha anu kabagian nu kahiji, saha anu kadua, saha minan katingali aya jawabana masing-masing. Diseratkeun ku sekretarisna. Sok. Oke, waktuna ieun teu lami. Oke, tos beres. Bisa langsung persentase kelompok mana yang sudah selesai, langsung persentase. Kelompok naon? Sok, seratkeun. Kelompok naon? Sok ngaran kelompok, pada kelompok A, kelompok B, pada kelompok bunga atau kelompok sok enggak? Kelompok bunga. Pak. Berapa? Untuk mengisi LKPD ini sampai presentase mungkin hanya 40 menit. 30 menitan lah, 30. Karena ada LKPD IPA-nya, ada LKPD yang lain yang harus dikerjakan. Upami tos kapendaku masing-masing, sok anu masing-masing paragraf pertama iya gitu, sok dibacakeun, minan katingali aya ieu sok dibacakeun. Katarik macana teu kenging cema sok. Paragraf kedua naon isina? Pokok pikiran utamana tuh. Sok, naon nu kurang jelas? Memerlukan dugi ka dieu, seratkeun di ditu. Sok. Hidup, pergi ke makhluk hidup. Ya, kalimat utamana disimpan, kalimat utama pergi ke mana, kalimat utama teh pergi ka dieu. Dieu informasi yang didapatna pergi ka dieu. Informasi penting. Yang ngareo santing entos di pilarian teu kebagian ke mana.
Tos? Tos? Tos. Eh, untuk persentasenya silakan kelompok ini kelompok apa? Namanya kelompok apa? Serigala. Oh, kelompok serigala cenah ieu mah. Galaknya serigala. Kelompok serigala akan dipresentasikan oleh siapa? Apakah mau semuanya ke depan atau bagaimana? Ada perwakilan seorang saja. Coba siapa yang mau ke depan? Membacakan hasil hasil kerja kalian. Sok, biasa karena ada penilaian ini setiap sebelum dan sesudah awali dengan apa? Awali dengan apa? Karena ada penilaian. Sok, bagaimana? Coba perhatikan teman kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan untuk dimulai untuk ketuanya atau siapa yang untuk memberikan ucapan pembukaan. Katari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katarik atuh sasauran ah. So katarik. Ulah. Hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama dari paragraf yang pertama. So. Gantian so kelompok kedua. Nah, katarik macana tuh. Nah, terus disimpulkan apa dari usaha tadi sok katarik macana sok entah sih ya simpulkan kesimpulannya pada dibaca wae di dia kayak tahu kemana. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tos. Sok eta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang kedua, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Silakan buka, ketua kelompoknya membuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami. Sok, teruskan. Ya. Terus baca itu. Terima kasih kepada kelompok bunga yang sudah memberikan hasil diskusi kelompoknya. Berikan aplaus untuk kelompok bunga. Silakan. Barangkali ada tanggapan dari kelompok pertama. Sudah cukup? Sudah mengerti? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, sebelum melanjutkan pelajaran, kita mari breaking news dulu. Buah lagu tentang ekosistem. 1, 2, 3. Ini kita belajar bersama komponen ekosistem kita. Tuhan alamnya juga bukan buatan, bersama sungai dan juga lautan. Ayo, 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 kita belajar. Ayo, 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 kita bergembira. Ayo, 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 kita belajar. Ayo, 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 kita bergembira. Terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk mengamati. Ini dibahas dulu. Nah, yang tadi kalian sudah kerjakan ini adalah paragraf teks non fiksi tentang ekosistem. Pada paragraf pertama, pikiran utamanya ada di awal paragrafnya. Kedua ada di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir paragraf. Paragraf yang ketiga ada di awal paragraf. Teks yang pikiran utamanya terdapat di awal paragraf itu dinamakan teks apa?
De deduktif. Nah, yang di akhir disebut, kalau di awal di akhir itu induktif, deduktif, induktif, awal akhirnya. Nah, kita lanjutkan untuk bacaan tentang tadi banyak. Nah, kita akan mengamati tentang jenis makanan hewan. Ya, jenis makanan hewan. Kalian tahu tentang nama-nama hewan. Nama-nama hewan itu ada yang, jadi kalian harus bisa mengetahui hewan ini adalah makan rumput. Rumput itu berasal dari tumbuhan. Hewan ini makannya daging. Berarti hewan lainnya itu disebut apa? Hewan-hewan yang memakan itu, hewan-hewan yang memakan rumput disebut apa? Hewan-hewan yang memakan rumput contohnya kambing, sapi. Dikelompokkan menjadi hewan itu adalah memakan tumbuhan. Dikelompokkan menjadi apa disebutnya? Di kelas 4 sudah ya, di kelas 4 juga. Disebut apa? Herbivore. Herbie itu adalah tumbuhan ya. Pora itu adalah mengunyah atau melahap ya. Kalau yang memakan daging disebut hewan batnya yang memakan daging. Contohnya ada harimau, itu memakan daging disebutnya karni. Ya, karnivor. Karni itu daging, verora itu melahap, mengunyah. Jadi di sini ada hewan yang memakan tumbuhan dan daging atau hewan lain. Apalah contohnya apa? Ayam. Ayam memakan apa saja? Ayam, beras atau apa lagi? Serangga. Apalagi selain serangga? Cacing. Apalagi? Oh, berarti itu termasuknya hewan apa? Omnivora. Jadi memakannya lebih dari 2 jenisnya. Ada ya, hewan yang memakan serangga aja. Coba hewan apa? Disebutnya naon? Oh, atau malah iya, insektivora lah. Pemakan serangga itu khusus pemakan serangga seperti contohnya bunglon atau cicak. Nah dari situ kalian harus membuat sebuah teks atau paragraf non-fiksi tentang jenis makanan hewan. Silakan untuk membuatnya. Please. Teks. Sok seratkeun. Dina buku. Buatlah teks non fiksi minimal 2 paragraf tuh. Dina perintah nanya minimal 2 paragraf. Sok enggak? Serat. Kucing adalah bagian milih hewan. Salah sahiji hewan caritakeun gitu. Bade sekelompok itu ada masing-masing we kudu naon. Masing-masing. Mohon masing-masing.
pilihannya mungkin berbeda-beda. Aya nu milih ayam, aya nu milih kucing, aya nu milih oke, ayam, kucing, kambing, mungkin sapi, aya nu milih sapi. Sapi kan sapi itu adalah hewan peliharaan, anu digunakeun dimanfaatkeun adalah dagingna gitulah disebutkan. Terus hidupnya di mana? Kalau peliharaan, hewan peliharaan pasti dibuatkan kandang ya, ada sapi peliharaan. Buatkan kandang, tempatnya kandang, dapat makanan di mana misalnya kan. Dapat makanan dari mana? Terus bagaimana cara memakannya? Membuat kalimat, merangkai kalimat dijadikan menjadi sebuah paragraf. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sok bacakan entos. Silakan untuk dibacakan. Sok. Neng, bacakan. Tetan untuk sok bacakan. Sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Ngali wae sok nama saya. Akan membacakan hasil kerja saya. Hasil pekerjaan saya. Sok. Seperti ayam kampung, ayam bebek, dan ayam dua atau hewan bebas. Ayam dikelompokkan menjadi ekor atau penampakan hewan. Ayam juga memiliki sayap. Makanan ayam itu tumbuhan dan ikan. Ayam juga pada pagi hari ayam selalu ayam berwarna merah. Ayam juga memakan sayur. Nah, terima kasih kepada Didah yang sudah membacakan hasil pekerjaannya. Ya, Was, sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah, terima kasih. Mungkin nanti pekerjaannya akan diperiksa oleh Bapak. Dan sekarang kita lanjutkan kepada LKPD yang kedua, yaitu di sini ada gambar hewan. Di sini ada gambar hewan. Silakan kalian kerjakan nama hewannya di bawah gambar. Yang kedua, nama jenis makanannya. Apa nama jenis makanannya? Misalnya rumput. Rumput itu digolongkan menjadi tumbuhan atau naon atau hewan ya. Jadi di sini kerjakan oleh kelompok.
Ini ada bacaannya juga ada. Ini bacaannya untuk memperjelas tentang pekerjaan yang akan dikerjakan. Silakan. Ya, bacaan terus kebagi. So kayak mana? Tiasa langsung dan tiasa diamati. Sian baik di dia langsung. Ya, nah, jenis makanannya nah, apa? Tuliskan terus dari tumbuhan atau hewan lain. So anu ieu na langsung baik tiasa dia ieu mah kan syukur penjelasan unggul. Ieu makan daging. Nama dan jenis makanan iya makan daging. Iya tinggali hewan makan daging sok makan daging lah. Iya rusa makan daging. Buatnya rusa makan daging. Tarawan. Dibaca gara dina eta na aya baca. Teu aya tapi tak aya. Bahwa hewan itu ada yang senang memakan aya nu makan rumput daunna, aya nu makan buahna, aya nu makan bijina, aya nu makan apanya saja aya yang memakan batangnya. Itu jadi jenis makanan dari rumput. Terus contoh-contoh hewan yang memakan bijinya apa? Seperti tupai senang makan biji apa itu. Eta ngan tilu, ngan dipasihan tilu. Apa gambar naga kalau mun aya gambar naon, gambar lauk, gambar seueur beuki komo seueur pisan. Jadi harus bisa membedakan antara yang memakan daging itu hewan apa. Dia dah jelas. Kucing makan naon bae. Ieu teh pohon, ieu teh naon tumbuhan, misalnya tumbuhan teh herbivore. Ari ieu asupna kana naon? Kucing. Kucing kana naon? Dua-duanya kucing mah makan segala. Ieu tumbuhan kan dia berarti dari tumbuhan. Kan tumbuhan dikelompokkan menjadi naon? Herbivore. Itu tumbuhan dia herbivore. Oh, namun anu makan dua daging jeung hewan lain, makan tumbuhan dan hewan lain disebutna naon? Jenisna tumbuhan hewan, ieu mah bisa makan eta tulang, ikan, tulang, tikus, terus naon dina selain tikus? Kucing mah bisa makan naon dina?
Ya, cicak mah kan hewan lain ya sarua jeung iya sarua jeung iya tulang. Hewan lain. Kalau suka diberi nasi, ya nasi berarti nasi dari tumbuhan. Jadi dikelompokannya kepada atas kelompoknya atas. Sok enggak. Hah? Naon? Oh, rabung merpati naon wae biji paling ke. Biji di para lagi biji jagung, biji merpati mah. Tos, tos, tos. 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 Tos ada enak? Marilah kita simpulkan pelajaran hari ini bahwa apakah kalian merasa senang belajar pada hari ini? Merasa gembira? Apakah kalian juga sudah memahami pelajaran yang diberikan? Atau ada pelajaran yang masih belum dikuasai? Tentang apa? Tentang apa? Marilah kita simpulkan pelajaran hari ini bahwa ekosistem itu merupakan sebuah apa artinya ekosistem itu? Nah, berarti semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lainnya. Dan makhluk hidup ada yang memakan makanan tumbuhan dan ada yang memakan kedua-duanya. Selain tumbuhan bisa memakan hewan lain. Dan yang ketiga adalah makhluk hidup hanya memakan serangga atau hewan lain. Tuh dikelompokkan menjadi bahwa hewan itu ada 3 jenis. Menurut pengelompokan hewan ada 3 jenis, bahkan ada 4 jenis ya insektivora. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran. Ini dikerjakan oleh masing-masing. Beri nama dan beri nama. Tos. Sok, dipasih dinamian, terus kasih tanda jawaban yang paling benar itu.
Si. Oke, lanjut. Pelajaran hari ini mungkin sudah selesai dan untuk tugas di rumah kalian tuliskan tentang pengelompokan hewan berdasarkan nama kematian. Pelajaran yang akan datang mungkin kita akan dilangsungkan dengan tentang cara mengembangkan atau saat makhluk hidup itu pengelompokan hewan dengan yang ini adalah dengan makanan, yang kedua dengan cara berkembang biak atau dengan cara tempat hidupnya. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Silakan untuk memimpin doa.